Pertemuan antara Sekjen Demokrat dan Sekjen PDIP di restoran ayam goreng Berkah tuh minggu kemarin menguntungkan kedua belah pihak, guys. Perubahan taktik dari PDIP amat terasa. Setelah partai banteng gemuk ini usai menggelar rakernas pada waktu itu. PDIP sepertinya ingin menunjukkan kepada publik bahwa mereka bukan partai yang selama ini dipersepsikan sebagai partai eksklusif. Perubahan arah strategi, yaitu lebih terbuka, menjalin silaturahim kepada parpol yang selama ini berbeda arah dan tujuan dengan rendah hati dimulai, guys. Nah, rencana pertemuan antara Puan dan AHY ini patut kita apresiasi. Beneran. Karena bagus untuk kedua belah pihak dan juga bagus buat demokrasi kita. Nah, biar nanti nih pemilu nggak panas-panas amat. Ngapain panas-panasan? Iya nggak? Capek juga kan kita kan? Sebagai rakyat biasa, 2 kali pemilu nih yang sebelumnya tuh panasnya seperti mau perang. Iya nggak? Nah, hoax dan hujatan bertebaran di mana-mana. Apalagi di medsos, iya kan? Nah, yuk balik lagi nih ya ke rencana pertemuan antara Puan dan AHY. Emang udah seharusnya, guys, generasi mereka nih ya lebih cair dibanding generasi bapak dan ibunya, iya kan? Nah, generasi sebelumnya kan kita tahu, iya kan? PDIP dan Demokrat secara historis punya hubungan yang agak kurang baik. Lo inget nggak Sekjen PDIP, Mas Hasto Kristianto? Iya kan? Sempat bilang kan, kalau Demokrat dan PKS itu nggak sefrekuensi dengan PDI Perjuangan. Nih, lo lihat beritanya. Gerilya PDIP ini bisa mengubah peta koalisi. Tapi dengan syarat, guys. Jika berhasil menggait Partai Demokrat. Oke? Nah, di tengah hubungan Demokrat dengan Nasdem yang sedang panas dingin. Ini beneran. Ajakan dialog dari Partai Banteng Gemuk ini nih tentu memberikan efek positif. Bukan aja kepada kedua partai. Tapi membuat posisi tawar dari Demokrat naik, guys, di dalam koalisinya sendiri, yaitu koalisi perubahan. Posisi tawar Mas AHY untuk menjadi cawapresnya Anies menjadi lebih penting di internal koalisinya. Beneran. Nah, setidaknya nih Andi Arief sekarang dengan gagah bisa nge-tweet ke Mat Ali. Panggilan beliau ke Ahmad Ali bahwa tanpa dirimu, kami pun sudah bisa menemukan poros yang lebih menjanjikan kemenangan. Nah, beneran. Nah, tapi kalau PDIP dan Demokrat nih nggak mencapai kesepahaman, mereka kemungkinan sedang bernegosiasi mengenai putaran kedua nanti. Nah, penjajakan kemungkinan arah Demokrat dan konstituennya dukung poros Ganjar Pranowo. Ini masalah pembagian kekuasaan, guys. Siapa dapat apa dan seterusnya. Nah, bagi Demokrat, mana tawaran yang lebih menarik dan menguntungkan aja nih? Ya oke-oke aja. Dalam politik, mana ada musuh yang abadi, guys? Yang ada adalah kepentingan untuk berkuasa. Udah bukan rahasianya lagi. Banyak yang tahu kok. Bahkan udah bocor di kalangan wartawan. Lu inget nggak pada waktu pertemuan Prabowo dengan SBY kemarin tuh di Pacitan? Nah, kabarnya Prabowo menawarkan ke SBY beberapa posisi. Jika Demokrat mau mendukung Pak Prabowo. Beneran. Yaitu satu jabatan penasehat presiden
1 jabatan Menko dan 4 kursi menteri. Oke, tapi saya mau tanya ya, kabarnya waktu Pak SBY ketemu dengan Pak Prabowo Subianto di museumnya Bu Ani di Pacitan, ini tawarannya cukup menggiurkan loh. Bahwa Pak Prabowo menawarkan ke Pak SBY 1 posisi presidential advisor, kemudian 1 Menko dan juga 4 menteri. Kalau Demokrat mau bergabung, meninggalkan koalisi perubahan ke Gerindra, itu betul nggak? Itu yang bisa menjawab hanya Pak Prabowo dan Pak SBY. Mungkin, ini mungkin ya. Ya, dan itu sah-sah aja. Hal yang sama akan berlaku di pertemuan ayam berkah itu. Nah, jadi sebelum keputusan dari KPU, siapa yang definitif ikut bertanding dalam Pilpres, selama itu juga kemungkinan akan terjadi, guys. Mencairnya hubungan antara Demokrat dan PDIP telah menunjukkan apapun, nih gue ulangin ya, apapun bisa aja terjadi dalam politik. Kecuali menghidupkan orang yang udah mati. Nggak bisa itu dalam politik. Nah, kedepannya siapa yang nyangka coba? Nanti bahkan Nasdem pun bisa juga ketemu nanti nih kedepannya sama PDIP untuk menyamakan persepsi. Nah, dengan yang udah 20 tahun aja membeku aja bisa cair nih, iya kan? Nah, apalagi yang pernah bersama-sama memenangkan Pak Jokowi sejak 2014 lalu, ya kan? Nah, halo koalisi perubahan. Kalau tawaran dari internal nggak terlalu menarik nih buat Demokrat, bukan nggak mungkin loh, beneran. Demokrat akan lebih tertarik tawaran dari koalisi tetangga. Wah, nanti calonnya jadi manyun, nggak jadi nyalon dong, iya kan? PDIP sedang memegang momentum ini, guys. Sekat-sekat yang seolah jadi penghalang dari PDIP untuk berkomunikasi dengan partai oposisi udah cair. Nah, persepsi publik mengenai PDIP yang kaku seolah udah bisa dihilangkan dengan langkah taktis dari Puan dan kawan-kawan. Ini langkah jitu loh dan strategi keren menurut gua dari PDIP. Nah, di Indonesia emang benar menurut salah satu pengamat, kalau kita itu menganut politik kebersamaan. Transformasi politik yang sedang dilakukan oleh Partai Banteng Gemuk ini patut kita apresiasi, guys. Ini hanya soal menyamakan persepsi yang bisa dijalankan secara bersama-sama. Jangan baper, guys, di dalam politik. Oke? Pemilu 2024 nanti nih, ada yang bilang, mereka semua itu bertanding untuk bersanding. Bahkan yang kalah pun nanti ini berpeluang diajak masuk dan mendapat jabatan. Jadi gak usah kenceng-kenceng Jali, santuy aja. Oke? Jadi gue mau nanya nih, ngomong-ngomong jadi nggak 16 Juli nanti nih deklarasi Anies dan cawapresnya di GBK? Mau lihat nanti. Gue Singgi Sahid. Ciao.